Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rabbani dari kelas C 2023 dengan NIM 231701015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prophetic parenting, cara mendidik anak ala Rasulullah SAW, yang menjadi salah satu topik dalam mata kuliah parenting di perkuliahan parenting semester 5 di Prodi Psikologi Universitas Kalijaga yang diampu oleh Ibu Ratna Siti Handayani, MPSI Psikolog. Baik, yang pertama, tentunya kita akan membahas tentang pengertian dari parenting itu sendiri atau pengertian dari prophetic parenting, dan juga kita akan membahas tentang metode dari prophetic parenting serta sumber-sumber yang bisa menjadi acuan untuk menerapkan prophetic parenting. Baik, yang pertama kita ke pengertian. Jadi, konsep prophetic parenting adalah konsep parenting atau pola asuh yang didasari pada keteladanan atau uswatun hasanah yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Prophetic parenting dimulai dari membimbing orang tua yang akan menjadi orang tua untuk mendidik anak mulai dari mereka belum menjadi orang tua. Nah, konsep prophetic parenting itu mendidik anak dengan berkiblat atau mengacu pada cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mendidik keluarga dan sahabat beliau. Dalam prophetic parenting berlaku sebuah proses pendidikan, bukan sekedar pengajaran, karena dalam pendidikan juga menanamkan nilai-nilai yang menjadi nilai kehidupan dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian kita lanjut ke metode prophetic parenting. Baik, untuk metode yang pertama yakni menampilkan suri teladan yang baik atau uswatun hasanah. Nah, metode keteladanan ini merupakan dasar utama dalam prophetic parenting, di mana orang tua itu menjadi figur yang dapat dicontoh oleh anaknya melalui sikap, ucapan, dan perilaku yang dilakukan hari-hari. Nah, Rasulullah itu menegaskan bahwa anak-anak itu belajar paling efektif dengan melihat teladan nyata dari orang tuanya. Jika orang tua itu melakukan kejujuran, kesabaran, dan perilaku baik lainnya, mereka akan meniru dan membiasakan apa yang dilihatnya setiap hari. Keteladanan ini bukan hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam tutur kata, cara bergaul, hingga cara menghadapi masalah. Nah, pengaruh dari metode ini itu sangat besar untuk membentuk karakter moral dan juga menumbuhkan hal-hal positif dalam diri anak. Nah, dalam perspektif psikologi, hal ini sejalan dengan teori modeling yang dikembangkan oleh Bandura. Nah, contoh dari penerapan metode ini adalah ketika orang tua senantiasa sholat tepat waktu dan mengajak anak tanpa paksaan, anak akan terbiasa melakukan hal yang sama karena merasa hal itu bagian dari rutinitas keluarga yang menyenangkan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada mencari waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan. Nah, dalam prophetic parenting ini, memberikan nasihat itu tidak dilakukan secara sembarangan, namun dilakukan dengan memperhatikan dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu agar pesan yang diberikan itu tepat dan mudah diterima. Nah, Rasulullah sendiri memberikan pengajaran kepada sahabat dan juga anak-anak pada saat-saat tertentu, seperti ketika dalam perjalanan dan ketika makan bersama atau ketika seorang itu sedang sakit. Nah, karena pada momen tersebut, hati anak itu bisa lebih lembut dan juga memiliki pikiran yang lebih terbuka. Nah, anak kecil memiliki rentang perhatian yang singkat sehingga waktu dan suasana yang nyaman itu sangat menentukan efektivitas dari nasihat atau pengajaran yang diberikan oleh orang tua. Nah, metode ini itu berpengaruh pada kemampuan anak untuk menerima arahan dengan hati yang lapang dan tanpa merasa bahwa dirinya sedang disalahkan. Nah, contoh dari penerapan metode ini ketika anak sedang makan dan melakukan kesalahan kecil, orang tua dapat menegur dengan lembut sambil mencontohkan adab makan yang benar. Atau ketika sedang berangkat sekolah, orang tua menasihati anak agar mendengarkan guru dengan baik. Nah, dengan cara ini, anak tidak hanya memahami pesan, tetapi juga merasakan kehangatan hubungan emosional dengan orang tuanya. Nah, pada metode ini
Pada metode ini, orang tua itu mengembangkan sikap empati pada anaknya dan juga building rapport dengan anaknya agar anak ini mudah menerima pengarahan yang diberikan oleh orang tua. Nah, kemudian metode yang selanjutnya adalah bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak. Seperti yang kita tahu, sikap adil itu adalah prinsip penting dalam protective parenting. Adil itu berarti memberikan sesuatu sesuai kebutuhan dan kondisi anak, bukan sama rata tanpa memperhatikan konteksnya. Jadi, adil itu bukan berarti memberikan sama rata, namun memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya atau sesuai kebutuhan dan kondisi anak. Nah, ketidakadilan sekecil apapun itu bisa menimbulkan rasa iri, cemburu, dan dendam antar saudara. Maka Rasulullah mencontohkan pentingnya berlaku adil kepada anak-anak dengan menegaskan bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang. Penerapan metode ini itu membangun rasa saling menghormati di antara saudara. Orang tua dapat mencontohkan sikap adil, misalnya dengan menjelaskan alasan pemberian berbeda. Misal nih, si kakak mendapatkan buku karena sudah sekolah. Nah, adik nanti dapat mainan saat sudah bisa membaca. Dengan seperti itu, anak tuh bisa memahami konsep pada keadilan yang proporsional, bukan hanya kesamaan. Nah, pengaruh jangka panjangnya pada anak-anak adalah menjadi pribadi yang tidak mudah iri dan memiliki kepekaan sosial terhadap perbedaan. Nah, kemudian kita ke metode selanjutnya, yaitu menunaikan hak anak. Anak-anak itu memiliki hak dasar yang memang wajib dipenuhi oleh orang tua, seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, pendidikan, perhatian, dan juga bimbingan moral. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan teori kebutuhan atau teori motivasi yang ada di psikologi. Nah, dalam proses parenting, menunaikan hak anak itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga hak psikologis dan spiritualnya. Seperti teori psikologi, yakni teori tentang attachment atau pelekatan, di mana individu itu selalu memerlukan pelekatan, tidak cukup hanya diberikan materi secara fisik, tapi juga secara emosional. Nah, ketika orang tua itu mengakui hak anak untuk didengar, disayangi, dan diarahkan, anak itu akan merasa berharga dan memiliki percaya diri yang kuat. Selain itu juga mendapatkan secure attachment atau rasa aman. Nah, kemudian pemenuhan hak ini tuh melatih anak untuk memahami konsep timbal balik, di mana memberi dan menerima dalam kebenaran. Nah, misalnya orang tua memastikan anak untuk memiliki waktu bermain, ruang berekspresi, serta kesempatan untuk berdialog dengan perasaannya. Nah, jika hak-hak ini dipenuhi, anak itu bakal tumbuh menjadi pribadi yang tenang, empatik, dan menghormati orang lain. Sebaliknya, jika anak mendapatkan pengabaian hak, itu akan membuat anak merasa rendah diri dan juga menimbulkan pemberontakan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah memberikan mainan yang mendidik dan bermanfaat. Rasulullah memperhatikan bimbing anak dengan kasih sayang, termasuk dalam hal bermain. Nah, mainan tuh nggak hanya sebagai sarana pendidikan atau hiburan saja. Nah, mainan yang baik itu dapat memfasilitasi anak untuk melatih perkembangan motorik, kreativitas, dan mengajarkan nilai positif. Misalnya saja permainan yang melatih kesabaran atau puzzle yang menumbuhkan logika, dan lain-lain. Nah, pengaruh metode ini itu sangat kuat terhadap perkembangan kognitif dan juga emosional anak, di mana anak tuh bisa belajar untuk memecahkan masalah, berinteraksi, serta menghargai proses. Bisa diterapkan dengan memenuhi mainan yang sesuai dengan kemampuan dan umur anak. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada metode membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan. Metode ini tuh menekankan pada pentingnya dukungan orang tua dalam menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghormatan kepada orang tua. Orang tua tidak hanya menyuruh anak untuk beribadah, tetapi juga menciptakan suasana yang mendorong anak untuk mencintai ibadah itu sendiri dengan penuh kesadaran dan penuh kebahagiaan. Misalnya orang tua itu melaksanakan sholat berjamaah di rumah, memberi pujian setelah anak berbuat baik, dan menjelaskan manfaat dari setiap ketaatan, sehingga anak itu mengetahui dan mempunyai kesadaran sendiri untuk melakukan hal tersebut karena mengetahui alasan dan manfaat dari ketaatan yang ia kerjakan.
Nah, kemudian selanjutnya itu adalah tidak suka marah dan mencela. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang lembut dalam mendidik, bahkan terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Dalam prophetic parenting, kemarahan dan celaan tidak digunakan sebagai cara mendidik karena dapat melukai psikis anak. Sebaliknya, digunakan pendekatan yang lembut, sabar, dan penuh kasih untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa malu pada diri anak. Selain itu juga, orang tua membuka ruang diskusi pada anak agar anak itu dapat mengetahui manfaat atau konsekuensi dari suatu hal dan anak tidak merasa tidak diberi ruang oleh orang tuanya. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, orang tua itu bisa menegur dengan tenang dan menjelaskan konsekuensinya lalu memberi kesempatan anak untuk memperbaiki. Contohnya nih, ketika anak menumpahkan air tanpa sengaja, orang tua bisa nih berkata lembut, misal, yuk kita bersihkan sama-sama supaya beres gitu. Nah, hal ini mengajarkan tanggung jawab sekaligus empati dalam diri anak. Ya, itulah semua metode prophetic parenting yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampailah kita di penghujung video ini. Jadi tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan juga metode-metode prophetic parenting. Nah, metode-metode prophetic parenting serta pengertian yang telah disebutkan tadi itu bersumber dari beberapa literatur berikut. Nah, yang pertama adalah prophetic parenting, pola asuh orang tua dalam pembentukan karakter anak usia dini pada Juno atau Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam yang ditulis oleh Rahman dan Al-Musafiri, yang mana di dalamnya itu memuat tentang beberapa metode prophetic parenting serta pengertian prophetic parenting yang juga dikutip dari buku Prophetic Parenting Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mendidik Anak yang ditulis oleh Suwaid pada 2010. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang prophetic parenting. Semoga apa yang ada di dalam video ini dapat menjadi edukasi bagi kita semua untuk menerapkan parenting yang berbasis Islam dan menambah khazanah keilmuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.